Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Periode negara-negara berperang adalah masa kacau dengan pembunuhan terus-menerus. Negara terkuat memulai persiapan untuk menghancurkan 6 negara dan mendominasi dunia. Nah, sekarang kita pergi di Yongcheng, salah satu kota militer, yaitu di gunung belakang desa Licha dekat Yongcheng, di mana ternyata ada 2 orang yang lagi mungkin melayat ya di sebuah pemakaman. Si cewek berkata, "Saudara Ci, bibiku sudah pergi." Sini dia mencoba untuk menarik si cowok yang mungkin adalah MC kita ya. Yan silakan kembali, aku akan baik-baik aja. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibuku. Yap, benar nih MC kita ya. Namaku Cao Ci. Aku belum pernah bertemu ayahku sejak aku lahir. Sekarang ibuku telah meninggalkanku. Yan berkata, "Jika kau bersikeras menghancurkan dirimu sendiri seperti ini, maka aku akan menemanimu." Yan pun ikut berlutut. Yan kamu? Yan berkata, "Aku gak peduli, saudara Ci sedang berlutut." Dan Yan berlutut untuk menemaninya. "Ibu, anakmu ini tidak berbakti." Lalu Cao Ci berdiri, menarik Yan dan mereka berdua pun pergi ke desa Licha. Dan mereka pun balik ke desa. Orang-orang berkata, "Ciwaci," panggilan Cao Ci mungkin ya. "Jangan sedih, ibumu telah tiada dan kami masih di sini. Iya, jangan khawatir. Kami semua adalah saudaramu. Jangan bersedih." Cao Ci berkata, "Paman, jangan khawatir, aku tidak akan depresi." Yan menambahkan, "Kakak Ci, tunggu aja, aku akan kembali dan mengambilkanmu makanan." Lalu Cao Ci dia pun masuk ke dalam rumahnya mungkin ya. Dalam hati Cao Ci, ibuku sudah tiada dan Yan adalah satu-satunya perhatianku. Tapi bagaimana orang biasa sepertiku bisa layak mendapatkan Yan yang berasal dari keluarga kaya? Sudah 17 tahun sejak aku terlahir kembali di dunia negara-negara berperang. Pada usia 17 tahun, aku sudah cukup umur untuk bergabung dengan tentara. Aku harus menghidupkan kembali hidupku. Aku tidak akan bisa hanya berdiam seperti ini. Terus tiba-tiba ada suara nih guys. Tuan rumah memicu sistem peningkatan pembunuhan musuh. Untuk memulai misi, sistem hadiah untuk bergabung dengan tentara dibuka. Dan paket hadiah permula dibuka. Apakah tuan rumah menerima layanan tersebut? Ini adalah sebuah sistem. Setelah menunggu bertahun-tahun, aku akhirnya mendapatkannya. 17 tahun yang lalu, aku melakukan perjalanan dari dunia sains dan teknologi modern ke masa-masa kacau di periode negara-negara berperang. Sekarang, jari emas telah muncul. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Aku ingin bergabung dalam periode negara-negara berperang yang luar biasa ini dan menguasai dunia. Aku ingin mabuk dan berbaring di pangkuan seorang wanita cantik. Aku ingin memberikan wanita yang aku cintai kedamaian sejati. Ya, aku ingin menerima misinya. Ting, tugas berhasil dikumpulkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuka sistem dan mengeluarkan paket hadiah untuk pemula. Selamat kepada tuan rumah yang telah memperoleh keterampilan internal dasar. Selamat kepada tuan rumah yang telah memperoleh keterampilan internal dasar. Metode seni bela diri tingkat kuning. Selamat kepada tuan rumah yang telah memperoleh ilmu bela diri tingkat kuning. Ilmu pedang dasar. Selamat kepada tuan rumah karena mendapat kesempatan untuk membangun fondasi bela diri. Keterampilan seni bela diri. Apa kau bercanda? Sistem bertanya, apakah Anda ingin menarik paket hadiah? Ketimbang aku sudah berkembang, aku akan menjadi orang pertama di dunia yang memulai jalur kultivasi. Penerimaan permintaan tuan rumah. Membuka hadiah, peluang membangun fondasi bela diri digunakan. Mulai mendigitalkan fisiknya. Tuan rumah bisa mendapatkan poin pengalaman dengan membunuh musuh untuk menjadi lebih kuat. Semakin banyak musuh yang dibunuh tuan rumah, semakin baik pula pengalaman yang didapat. Kekuatanku meningkat dan tubuhku tampak semakin ringan. Ting, apakah Anda ingin memberitahu saya? Apakah tuan rumah saat ini akan mempelajari seni bela diri? Cao Ci menjawab, sekarang kau sudah memulai seni bela diri. Tunggu apa lagi? Aktifkan penerimaan permintaan tuan rumah. Pelatihan kekuatan internal dasar, pelatihan ilmu pedang dasar telah dipelajari. Tuan rumah telah selesai berlatih. Karakter Cao Ci level 1, Acquired Heavy Realm, HP atau darah 100,
tenaga dalam 200, kekuatan kultivasi 31, dasar kekuatan dalam. Keterampilan seni perang dasar level 1. XP dibutuhkan untuk naik level adalah 200. Seni bela diri diaktifkan, bunuh musuh dan naik level. Aku akhirnya akan menjadi makmur. Dia mengambil topi dan juga tasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Saudara Ci, kau mau kemana? Yan pun menaruh barang yang dibawanya. Cao Ci berkata, Yan aku sudah membuat keputusan. Yan bertanya, keputusan apa? Aku ingin bergabung dengan tentara. Hah? Mendaftar di militer? Tidak, terlalu berbahaya di medan perang. Cao Ci merespon, Yan aku tahu persahabatanmu denganku, tapi sebagai laki-laki, bagaimana bisa aku tinggal di desa pegunungan sepanjang waktu? Aku harus menonjol sebelum aku bisa menikahimu secara terbuka. Tapi, apa kau tahu bahwa medan perang hanyalah jalan keluar yang sempit? Apa yang akan kau lakukan jika kau mati? Cao Ci menjawab, yakinlah, aku tidak akan mati. Aku juga akan mendapatkan perbuatan baik dan mendapatkan gelar ksatria. Lalu aku akan datang dan menikahimu secara terbuka. Di masa depan, aku akan membuat seluruh dunia iri padamu. Yan bertanya, Saudara Ci, apakah benar itu yang kau pikirkan? Iya, tentu saja. Saudara Ci, aku dan hatiku adalah sepenuhnya milikmu. Dan oke, tiba-tiba lompat scene-nya ya. Cao Ci berkata, Yan jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, Saudara Ci, apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan tentara? Iya, aku harus bergabung. Sekarang Tachin menganugerahkan kesatria untuk prestasi militer. Aku harus mendapatkan gelar dan menonjol. Sampai saat itu tiba, aku akan datang untuk menikahimu secara terbuka dan jujur. Ini adalah Leotin Giok yang ditinggalkan ibuku untukku. Kedua bagian tersebut dapat digunakan bersama untuk membuat pola yang lengkap. Leotin Giok ini untuk kamu pakai, dan aku akan mengambil bagian yang ini. Ini adalah hadiah pertunangan yang kuberikan padamu. Tentu saja, ketika aku sukses di masa depan, aku pasti akan menembus hadiah dan yang lainnya dengan hadiah pertunangan yang lebih banyak. Kakak Ci, jangan khawatir, aku pasti akan menunggumu kembali. Lalu Cao Ci pun mau keluar nih. Di sini ada beberapa pemuda juga yang di luar. Orang-orang berkumpul. Seseorang Pak Tua berkata, Ci, apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Kau nyaris lolos dari kematian di medan perang. Ibumu baru aja pergi. Sesuai dengan etika berbakti, kau tidak perlu mendaftar militer selama 3 tahun. Kakek Li, aku sudah memikirkannya. Aku seorang pria dari dinasti Qin, bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada negara. Ini adalah tugasku yang tidak dapat diabaikan. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi murid-murid seperti kami dari keluarga sederhana untuk maju. Terus tiba-tiba, perekrut camp militer Yongcheng ada di sini. Nah, si perekrut berkata, saya Wang Ta. Oke, Wang Ta. Yang orang ini ya, yang dari militer. Saya Wang Ta, komandan camp Yongcheng, dan saya merekrut tentara baru atas nama Qin kita yang agung. Apakah ini pasukan baru tahun ini? Saat ini ada 10 orang muda dan setengah baya di desa saya di Lichia. Mereka harus bergabung dengan tentara, melakukan dinas militer, dan mengabdi kepada negara. Rekrutan, keluar! Lalu para rekrutan pun keluar sudah menggunakan seragam dari tentara. Anggur yang kuat dan kemakmuran. Menakjubkan. Terus setelah itu datang si Yan membawa pedang. Saudara Ci, Yan kau sangat cantik hari ini. Yan merespon, Kakak Ci, aku akan menunggumu untuk kembali. Aku sudah menjadi milikmu. Bahkan jika aku mati, aku tetap akan menjadi milikmu. Baiklah, tunggulah aku sampai aku kembali. Baiklah, mulai saat ini, selama 1 tahun wajib militer, Anda bukan lagi warga sipil, melainkan tentara. Ikutlah denganku ke kamp militer. Dalam hati Cao Ci, Yan aku harus menonjol dan kembali menjemputmu. Ting, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendaftar wajib militer. Ruang penyimpanan seluas 1 meter persegi diberikan. Seiring dengan peningkatan level host, ruang juga akan meningkat. Dalam hati Cao Ci, mendaftar menjadi tentara. Semuanya baru aja dimulai dan mereka pun pergi ke camp harusnya ya. Prajurit dinasti Qin kita dibagi menjadi banyak jenis. Tentara ibu kota, tentara daerah, dan penjaga perbatasan. Tentara ibu kota mempertahankan ibu kota untuk melindungi Xianyang. Tentara daerah bertanggung jawab atas pertahanan setiap daerah. Penjaga perbatasan menjaga perbatasan dan menjaga dari negara lain. Ada nama lain yaitu pejuang asli Qin besar yang akan bertarung di medan perang. Mendengar itu, Cao Ci berkata, aku benar-benar ingin menjadi pejuang Qin sejati. Seseorang dari kampungnya, dari desanya, merespon, Saudara Ci, kau akan mati jika pergi ke medan perang. Dibandingkan kematian, aku lebih takut dengan kehidupan biasa. Aku, Cao Ci, datang ke sini hanya untuk maju. Wang Ta seharusnya. Wang Ta berkata, anggota baru memasuki camp, pergi ke bidang seni bela diri untuk menerima instruksi dari jenderal. Lalu akhirnya mereka jalan. Cao Ci berkata, tampaknya orang-orang ini adalah anggota baru yang bergabung dengan tentara tahun ini. Tetapi mereka akan berpisah setelah pembagian senjata. Iya, benar seperti Saudara Ci. Lalu tiba-tiba, jenderal telah tiba. Set.
kita lihat jenderalnya ya, rambutnya putih, badannya gede. Selamat bergabung dengan tentara dan menjadi anggota tentara Tak-Chin kami. Mereka yang memasuki front militer Chin besar kita adalah pedang tajam Chin besar kita yang melawan dunia. Daftarlah menjadi tentara, kenakan baju besi sebagai tentara, dan miliki kekuasaan yang terbagi. Perintah para perwira dan jenderal adalah perintah surga milik Anda. Kami, pejuang dinasti Chin, adalah yang terkuat di dunia. Kalau negaranya kuat, harus diatur dengan hukum militer. Di kalangan tentara, siapapun yang melanggar hukum militer akan dimintai pertanggungjawaban seberat-beratnya. Aku harap kalian mematuhi hukum militer dan selanjutnya akan mengumumkan berbagai hal mengenai pelatihan perekrutan. Orang yang kanan berkata, anggota baru menjalani pelatihan selama 1 bulan di camp militer baru dan kemudian ditugaskan ke berbagai camp militer. Siapapun yang mendaftar menjadi tentara akan menerima gaji tahunan sesuai dengan gelar Duke. Dalam hati Cao Ci, dinasti Qin sangat memperhatikan hukum militer di camp militer dan memperlakukan tentaranya dengan sangat murah hati. Tidak mengherankan jika dinasti Qin menyatukan dunia. Dalam sistem prestasi militer dinasti Qin besar, selalu ada 20 kesatria. Tingkat pertama adalah gelar Kongshi, tetapi gaji tahunannya juga 50 tan. Dengan naiknya gelar tersebut, tidak hanya gajinya yang bertambah, tetapi juga tanah yang bisa diperoleh dan emas dan perak yang bisa diberikan. Bagi masyarakat Great Qin, selama mereka memberikan kontribusi kepada negara, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi menteri yang hebat. Oke, setelah pengumuman tersebut, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan dinas militer yang akan ditentukan melalui undian yang adil. Jika kau bisa menarik pasukan ibu kota yang menjaga ibu kota, kau akan aman. Seseorang berkata, iya, kata seseorang dari perekrut baru ya, rekrutan baru. Iya, jangan tarik aku sebagai penjaga perbatasan. Meskipun aku bisa mendapatkan pujian di medan perang, aku tidak ingin mati. Seseorang teman Cao Ci berkata, Saudara Ci, cabang militer mana yang ingin kau ambil? Cao Ci berkata, saya berani bertanya kepada Anda, para jenderal. Jika saya memilih penjaga perbatasan, apakah saya bisa pergi ke medan perang? Apa? Kau berinisiatif memilih penjaga perbatasan? Cao Ci menjawab, benar, saya ingin menjadi penjaga perbatasan. Sebagai seorang prajurit dinasti Qin, itu adalah tugas saya untuk melindungi keluarga dan negara saya dan berperang untuk membunuh musuh. Selain itu, saya ingin mendapatkan kehormatan dan gelar militer dan menonjol. Dalam hati si jenderal, ini luar biasa. Orang-orang belakang berkata, hei, apa dia gila? Membunuh musuh. Saudara Ci benar-benar memilih penjaga perbatasan. Saudara Ci serius. Kata-kata yang bagus. Dengan keberanian seperti itu, aku ingin tahu namamu dari desa Licia. Cao Ci, si jenderal berkata. Baiklah, Cao Ci. Aku akan mengingatmu. Keluar dari antrian dan tunggu di sana. Mari kita membuat kartu militer secara umum. Baiklah, biarkan undian dimulai. Dalam hati Cao Ci, begitu aku memasuki camp pelatihan, aku akan diperhatikan oleh Jenderal Meng Xin. Ini adalah kesempatan langka dan aku harus memanfaatkannya. Di malam hari kita pun pergi ke camp dan Cao Ci ada di salah satunya. Dalam hati Cao Ci, langkah selanjutnya adalah menunggu untuk pergi ke medan perang. Pertempuran untuk menghancurkan 6 kerajaan adalah tren umum. Jika aku memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh musuh dan meningkatkan levelku, aku bisa naik ke garis pertahanan seni bela diri dunia ini. Terus tidak lama setelah itu ada beberapa orang datang. Saudara Ci, loh, kenapa kalian di sini? Saudara Ci, kita semua sudah membuat keputusan. Hah? Keputusan apa? Saudara Ci, kami bersembilan berkomitmen untuk mengikutimu di tahun depan. Cao Ci bertanya, jangan bilang kalian semua memilih penjaga perbatasan. Temannya menjawab, iya, kami semua memilih penjaga perbatasan. Hei, apa kau berpikir gampang untuk lolos dari kematian di medan perang? Para teman-temannya menjawab, tumbuh dewasa. Saudara Ci memiliki ide paling banyak. Daripada ditugaskan ke tempat lain dan diintimidasi, lebih baik tetap bersama Saudara Ci. Iya benar, di medan perang kita juga hidup dan mati bersama Saudara Ci. Aku pikir Saudara Ci, kau benar. Dan selama aku mengikuti Saudara Ci, aku tidak takut dengan medan perang. Baiklah, dalam hati Cao Ci, mereka juga khawatir sendiri. Jadi mereka semua memilih menjaga perbatasan bersama-sama. Mereka tumbuh bersama sebagai saudara dan aku harus hidup dan mati bersama mereka. Terus tiba-tiba, ting, publikasikan misi berkelanjutan. Dan naikkan pangkat militer Anda akan menerima imbalan sistem untuk setiap promosi pangkat militer. Publikasikan tugas terus-menerus dan dipromosikan ke gelar bangsawan. Setiap kalian dari dipromosikan ke gelar bangsawan, Anda akan menerima imbalan sistem. Dalam hati Cao Ci, sistem akhirnya berfungsi kembali. Cao Ci berkata, aku sebenarnya bisa mendapatkan hadiah untuk meningkatkan pangkat dan gelar militerku. BTW ngomongnya pelan-pelan ya. Hah? Saudara Ci, barusan kau bilang apa? Oh, enggak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Oh ya, apakah kau yakin ingin mengikutiku? Mereka menjawab, iya, tentu saja, sudah pasti. Jadi kenapa masih berpikir lagi? Cao Ci melanjutkan, iya, baiklah, kita akan tumbuh bersama-sama.
dan kita adalah saudara yang hidup dan mati bersama di medan perang. Iya, besok adalah hari pertama pelatihan bootcamp. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan posisi militer. Jika aku bisa mendapatkan gelar, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Tapi tetap akan lebih baik jika kau juga bisa mendapatkan posisi militer. Iya itu benar. Oke, kita semua akan mendengarkan Saudara Ci. Ya sudah, ini sudah larut. Ayo kembali tidur dulu. Baiklah. Dan akhirnya orang-orang balik ke camp masing-masing. Di tengah malam, aku akan bergegas berlatih. Saat ini, aku sudah memiliki fisik yang kuat. Selain mendapatkan pengalaman dari membunuh musuh dan melakukan upgrade, latihan juga bisa meningkatkan kekuatan internalku. Kita lihat karakter Cao Ci level 1 memperoleh level pertama, kekuatan fisik 100, kekuatan internal 220, metode kultivasi, kekuatan internal dasar level 1, pelatih seni bela diri, pelatihan seni bela diri, ilmu pedang dasar tingkat 1, XP yang diperlukan untuk naik level yaitu 100. Latihannya dilakukan sepanjang hari, seperti halnya tidur. Dalam satu malam, kekuatan internalku meningkat sebesar 20%. Meskipun tidak banyak, namun tetap merupakan peningkatan. Lalu tiba-tiba di sini, Cao Ci sadar akan sesuatu. Ada sebuah teriakan. Hah, itu? Hei, Li Qing, Li Er, cepat bangun. Terjadi sesuatu. BTW untuk nama-nama teman-temannya kan gak dikasih tahu secara detail ya di awal ya. Jadi gue nggak tahu yang mana. Jadi gue anggap temannya aja udah kan ya kayak NPC, setengah NPC lah. Saudara Ci, ini belum fajar. Apa yang kau lakukan? Cao Ci menjawab, jangan bicara omong kosong. Cepat pergi dan bangunkan saudara yang lainnya. Hah? Dalam hati Cao Ci, hari pertama di bootcamp tentu tidak sesederhana itu. Selama kau berkinerja baik di camp militer, kau bisa mendapatkan posisi kapten militer. Jadi para veteran pasti akan mengambil tindakan untuk menunjukkan kekuatan kepada anggota baru. Meskipun komandan korps hanya mengendalikan 5 prajurit, selama kita bersembilan memperoleh pangkat komandan korps, akan ada total 45 prajurit dan kita dapat saling membantu bahkan di medan perang. Kita lihat di luar ternyata ada sekumpulan orang yang gue duga adalah veteran ya. Veteran dari tempat camp pelatihan tadi. Biasalah kalau di kampus tuh kayak senior, cutting. Ayo masuk ke sana dan pukul salah satu dari mereka. Ajari para rekrutan baru ini dengan baik sehingga mereka tahu apa artinya berada di baraks. Ya, jangan khawatir. Aku akan membuat para rekrutan ini mendapat pelajaran dan mereka pun satu persatu masuk ke dalam. Ayo, pukul dia dengan keras. Biarkan dia memiliki ingatan yang panjang. Hei, siapa itu yang pergi ke sana ke barak itu? Seorang bawahan menjawab, kembali ke jenderal. Itu Wu Fu dan yang lainnya. Para veteran ini tidak memiliki rasa kesopanan dalam tindakan mereka. Silakan beritahu mereka untuk tidak terlalu kejam dan ajari anggota baru untuk memperhatikan skala mereka dan tidak menyebabkan korban jiwa. Baik, jenderal. Dan akhirnya di sini Cao Ci dan juga kawan-kawannya semua mulai menghajar para veteran ya. Ditendang, ditonjok, dipukul menggunakan pedangnya, dan satu persatu pun tumbang. Seseorang veteran berkata, Angkor, ada yang gak beres dengan rekrutmen tahun ini. Mereka agak galak. Iya, seorang veteran berkata, Kau benar-benar mengarahkan para veteran. Kau tidak memiliki kedisiplinan militer. Teman-teman dari Cao Ci berkata, apakah kamu sekelompok veteran yang bergegas untuk membawa tongkat untuk memijat kami? Untunglah, Saudara Ci telah membuat persiapan lebih awal. Saudara-saudara, kali ini kami juga akan memberi mereka kenangan yang panjang. Ayo! Dan satu persatu veteran pun diinjek-injek, digebukin rame-rame. Terus tiba-tiba ada trompet. Hei, berkumpul! Para veteran ini, mereka tahu cara menindas kami. Anggota baru dan mereka terlalu kejam. Hah? Itu dan saat si jenderal lihat yang keluar, apa yang terjadi? Yang babak belur adalah para veteran. Hah, ternyata bukan rekrutan baru yang teriak-teriak tadi. Baru pertama kali para veteran diberi pelajaran oleh rekrutan baru. Kembalilah ke barisan karena orang-orang yang memalukan. Jenderal, kami. Dan akhirnya mereka pun balik. Siapa yang melakukan ini? Terus Cao Ci pun maju. Itu saya, itu kamu. Jenderal ini mengenalimu. Kaulah yang berinisiatif untuk bergabung dengan penjaga perbatasan. Iya benar, itu saya. Bagus, jelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke jenderal. Bawahan dan saudara-saudara sedang istirahat di barak. Tiba-tiba musuh menerobos masuk dan mencoba menyerang kami. Musuh memukuli saudara-saudaraku di barak, lalu kami melawannya. Apa katamu? Seseorang berkata, anggota baru ini berani menyinggung Jenderal Pang dengan resiko ditanggung sendiri. Dalam hati jenderal yang ini, pan saja Jenderal Meng memandang anak laki-laki ini dengan cara yang berbeda dan memintaku untuk memperhatikannya dengan cermat. Anak laki-laki ini sungguh tidak biasa. Bagus. Benar, musuh bisa masuk ke barak. Sungguh pahlawan yang memimpin saudara-saudara di barak untuk melawan. Jenderal Pang Chuang bertanggung jawab atas batalion baru atas perintah Jenderal Meng. Oke, berarti orang ini adalah Jenderal Pang Chuang ya seharusnya ya. Hari ini kalian semua telah belajar merasakan kelangsungan hidup. Para veteran yang gagal dan dikalahkan itu adalah ketidakmampuan mereka. Great Cinku atau manggil Cao Cin ya.
Kami membutuhkan pemberani sepertimu. Di medan perang, jika kau memberi musuh kesempatan setelah berhasil lolos, kau akan kehilangan nyawamu. Seorang temannya berkata, Saudara Chi, kau sudah dipuji oleh Jenderal Pang. Cao Chi merespon, jangan khawatir, permainan baru aja dimulai. Cao Chi, bawa dari sini, mematuhi perintah. Jenderal Pang berkata, hari ini kau menjaga situasi dan melawan serangan diam-diam para veteran yang merupakan contoh baik dari barak militer kita di dinasti Qin. Aku akan mempromosikanmu menjadi penjabat komandan hari ini. Hei, apa? Komandan camp bertanggung jawab atas 50 tentara. Dia menjadi komandan camp. Pada hari pertama, dia memasuki barak baru. Hal ini tidak pernah terjadi di barak baru sebelumnya. Ya, Kakak Chi memang luar biasa. Kita bisa mengikuti Saudara Chi mulai sekarang. Cao Chi, kenapa kau tidak menerima panggilannya? Apakah kau tidak ingin menjadi kepala desa? Bolehkah saya bertanya kepada Jenderal? Apa posisi militer tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang rekrutan di barak baru? Barak baru. Apa posisi tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang rekrutan di barak baru? Hah? Nah, Cao Chi, kau belum terlalu tua, tetapi kau memiliki pemikiran yang begitu besar. Kepala desa nggak bisa memuaskanmu lagi. Seseorang berkata, rekrutan baru? Dasar, jangan terlalu sombong. Jenderal, prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Saya, Cao Chi, tentu saja ingin menjadi jenderal. Kau sombong, tapi aku suka kesombonganmu. Aku, Jenderal Great Qin, menganugerahkan gelar untuk prestasi militer selama kau memiliki prestasi militer. Apalagi seorang jenderal, kau bisa melakukannya bahkan jika kau seorang jenderal. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Selama kau memiliki keberanian, aku akan memberimu posisi militer tertinggi di camp militer baru. Baik, itu kesepakatan. Jenderal, tolong berikan saya petunjuk. Jenderal berkata, pilih siapa aja di antara pengawal pribadi sang jenderal. Selama kau bisa mengalahkannya, sang jenderal akan mempromosikanmu menjadi perwira. Cao Chi berkata secara umum, dalam hal ini sebaiknya kita membuat taruhan yang lebih besar. 10 pengawal pribadi datang bersama-sama. Aku sendirian akan melawan mereka. Jika aku menang, bagaimana jika aku ingin saudara-saudara ini menjadi komandan bawahanku? Hah? Hei, satu orang melawan 10 penjaga. Apa anak ini bodoh? Iya, anak ini terlalu sombong kan? Seorang temannya berkata, Saudara Chi, mohon maaflah kepada jenderal. Dalam hati Jenderal Pang, dia pikir dia adalah orang yang berbakat, tapi ternyata dia adalah anak yang bodoh. Jika dia tidak pernah kalah, dia benar-benar gak akan tahu seberapa tingginya langit. Jenderal berkata, para penjaga mematuhi perintah, naik ke arena seni bela diri. Cao Chi merespon, terima kasih jenderal atas dukungan Anda. Dan akhirnya para penjaga pun naik ya untuk melawan Cao Chi. Seorang berkata, bagaimana kalau kita masuk satu persatu? Biar tidak sangat buruk bagimu kalau kalah. Tidak perlu, kalian bersepuluh bisa berkumpul dan maju. Dasar anak nakal. Aku belum pernah melihat rekrutan sombong seperti ini. Aku akan membuatmu sedikit menderita hari ini. Satu menyerang ke arah Cao Chi dari belakang. Dalam hati Cao Chi, aku bisa mengatasi kecepatan lambat ini sepenuhnya. Sepertinya latihanku tadi malam tidak sia-sia. Nah, orang yang tadi menyerang ini berhasil dihindari dengan mudah oleh Cao Chi. Lalu Cao Chi ke sampingnya dan langsung menonjok mukanya dan dia pun langsung terempas. Hah, apa-apaan? Pukulan Saudara Chi. Pukulannya sangat keras. Seperti anak ini berbelas kasihan saat memukul kita tadi. Ini betul orang-orang dibantai tadi ya sama si Cao Chi saat di camp. Ada sesuatu pada orang ini yang benar-benar bisa menjatuhkan salah satu pengawal pribadiku dengan satu pukulan. Saudara, ayo kita pergi bersama-sama. Dan mereka pun sekaligus langsung maju menyerang ke arah Cao Chi. Cao Chi dengan mudah menghindari yang pertama, terus langsung menyerang orang yang barusan dihindari. Terus ditendang, terus dia lompat dan langsung menendang. Dan ya udah, semua pengawal langsung dibantai dalam sekejap dan mereka semua pun langsung jatuh. Hei, apa kau melihatnya dengan benar? Saudara Chi sangat kuat. Iya, Saudara Chi dulunya berjuang keras ketika kita masih kecil, tetapi dia gak sekuat itu. Aku benar-benar perlu berterima kasih kepada Saudara Chi karena telah menunjukkan belas kasihan di masa lalu. Pengawal pribadi 10 jenderal, veteran pertempuran berdarah, ternyata seperti ini. Seseorang bawahan berkata, Jenderal, Cao Chi ini terlalu kuat. Hei, dari mana anak-anak muda ini mempelajari gerakan ini? Bukankah dia terlalu kuat? Dan Cao Chi pun akhirnya menolong mereka. Apa kalian baik-baik aja saudara-saudara? Si jenderal pun akhirnya berkata, janji yang baru aja aku buat kepadamu tidak akan berubah. Dan beberapa saudara di camp militer juga telah menyaksikan kekuatanmu. Hari ini aku mempromosikan Cao Chi menjadi pejabat perwira. Apakah para prajurit keberatan? Tidak, Cao Chi, ting. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi dan dianugerahi gelar Centurion karena melompat ke level 4, memperoleh posisi komandan korps dan akan menghadiahi Anda sebotol pil pembangun Chi tingkat Huang berkualitas rendah. Hadiah untuk mencapai posisi yang bagus adalah pil peningkat Chi tingkat kuning tingkat menengah.
sebotol seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning Tiger Fist, dan hadiah untuk mencapai posisi yang bagus adalah pil peningkat C tingkat kuning tingkat menengah, sebotol seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning Tiger Fist. Dihargai untuk mencapai jabatan komandan. Hadiahnya untuk mencapai jabatan perwira adalah pedang baja halus Chiwei bermutu tinggi dengan tingkat kuning. Oh ya, untuk tingkatannya belum tahu ya. Untuk kalau ada kultivasi, kayaknya nggak ada kultivasi kayaknya karena sistem level ya. Sistem level, dan juga untuk tingkat tingkat pedang-pedangnya, tingkat senjata, tingkat kuning gitu-gitu belum ada penjelasan. Jadi kita lanjut aja. Dalam hati Cao-Ci, tampaknya semakin tinggi pangkat militernya, semakin tinggi pula imbalan sistemnya. Dengan seni bela diri dan ramuan ini, kekuatanku bisa meningkat pesat lagi. Segera laporkan masalah ini kepada Jenderal Meng. Baik Jenderal. Dan kita pun lompat ke keesokan harinya di Istana Xianyang. Istana Xianyang Changtai. Yap, oke. Nah, di sini ada seorang di atas di dekat sebuah meja pasir, mungkin kayak ngeliatin peta ya, mungkin ya. Kayak peta zaman dulu. Peta kayak bukan miniatur. Ya intinya tempat sekitarnya gitulah. Terus seseorang datang. Raja, siap melaporkan bahwa laporan Meng Tian berasal dari camp Yongcheng. Meng Tian, raja sudah lama tidak melihatnya. Panggil Li Si, Wei Liao, Cheng Kuo, Feng Cuci untuk datang menemuiku. Baik. Menarik, sejak reformasi dan dinas militer Raja Xiang, tidak ada seorang pun yang pernah melanggar peringatan di camp militer. Prajurit baru bernama Cao-Ci ini, dia memimpin sekelompok orang untuk melawan para veteran. Dia juga sendirian mengalahkan 10 veteran dari ratusan veteran pertempuran dan dipromosikan menjadi perwira. Aku harap Meng Tian tidak melakukan kesalahan dan dia akan dapat memberikan kontribusi kepada dinasti Qin di masa depan. Yang mulia, beberapa menteri Anda telah tiba. Baik, silakan masuk. Seseorang berkata. Para menteri dan yang lainnya pergi menemui raja, dan raja memanggilnya pada larut malam. Raja bertanya, bagaimana dengan hal-hal yang aku atur untukmu? Nah, kita lihat orang yang kanan. Aduh, mirip banget lagi. Yang kanan namanya Cheng Kuo, yang kiri namanya Feng Cuci. Cheng Kuo berkata, kembali ke yang mulia, Quan Chong telah mendapatkan panen yang baik selama beberapa tahun dan telah menjadi lumbung padi Qin besar. Air sungai kuning stabil dan mengalir terus-menerus. Feng Cuci menambahkan, kembali ke yang mulia, kami, dinasti Qin, tidak berpartisipasi dalam konflik antara kerajaan Shantong dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi sekarang kami memiliki cukup makanan dan rumput untuk diperjuangkan. Jutaan prajurit kami selama 2 tahun berturut-turut sudah memperjuangkannya. Kembali ke yang mulia, orang ini Li Si. Kembali yang ke mulia, sumber daya militer mencukupi dan senjatanya inovatif yang cukup untuk membawa perdamaian ke dunia bagi Qin kita yang agung. Kembali ke raja, dari segi kekuatan militer, camp militer Yongcheng memiliki 300.000 tentara, camp Lantian memiliki 300.000 tentara, dan camp Hanku memiliki 300.000 tentara juga. Tinggal menunggu perintah aja. Jutaan prajurit Qin besar kita bisa bertaruh demi Qin besar. Raja merespon, bagus. Tiba-tiba aku mendapat ide malam ini. Mohon penjelasannya yang mulia. Si raja berkata, aku ingin menghancurkan Han. Raja ingin menghancurkan Han. Yap, itu benar. Hanya untuk menghancurkan Han. Dengan begitu, kita, Qin, dapat menduduki daratan dari timur. Wei Liao merespon nih, lebih dari puluhan ribu hanya untuk menghancurkan Han. Raja melanjutkan, sebelumnya aku sedang berpikir keras hingga larut malam tentang kandidat untuk menghancurkan Han, dan tiba-tiba aku menemukannya. Si Boham bertanya, yang mulia, apakah Anda membuat keputusan seperti itu hanya karena rekrutan baru? Si raja menjawab, aku bukan anak kecil. Aku menduga ada sesuatu pada anak ini. Wilayah kekuasaanmu sepertinya berada di desa Licia, bukan? Iya, tepat, dan putri bungsu saya juga tinggal di daerah tersebut. Raja melanjutkan, nah, inilah dekret kekaisaranku. Aku memerintahkan Meng Tian mengirim pasukan untuk segera menghancurkan Han. Para menteri dan yang lainnya mematuhi. Pertempuran untuk menguasai dunia dimulai dengan hancurnya negara Han. Oh, Han itu negara. Kita pun lompat ke setengah bulan kemudian. Jenderal rambut putih berkata, hari ini, setengah bulan pertama pelatihan untuk anggota baru telah tiba. Sekarang, kalian telah menjadi pejuang dinasti Qin yang telah menakuti seluruh negara dan dunia. Saya, Meng Tian. Oke, Jenderal Meng ya. Meng Tian adalah panglima camp Yongcheng. Hari ini saya di sini untuk memberitahu Anda beberapa berita. Hei, itu adalah titah Raja Qin. Dalam hati Cao-Ci, sangat bagus.
Mungkinkah Raja Qin akan mengambil tindakan terhadap negara lain? Setengah bulan ini mengandalkan para dua level, kekuatannya telah ditingkatkan beberapa kali lipat. Kita lihat ya karakter Cao Qi. Level 3, Houtian Triple Realm. Kekuatan fisik 300, kekuatan internal 350. Kultivasi level 3. Seni bela diri level 3, metode pedang dasar. XP yang dibutuhkan untuk naik level 300. Selama aku pergi ke medan perang membunuh musuh dan meraih prestasi, aku akan mendapatkan pengalaman dan kekuatanku pasti akan meroket. Dekrit Raja Qin. Sejak dinasti Zhou dibebaskan di masa lalu, orang-orang di dunia berada dalam kekacauan dan ketidakpastian juga. Dan tidak terhitung banyaknya orang yang tewas secara tragis dalam perang. Saya merasakan hal itu membuat dunia tidak stabil. Ada perang yang kacau dan tidak ada perdamaian. Saya bertekad untuk menghancurkan semua negara dan menstabilkan dunia, serta memulihkan perdamaian dan ketenangan dunia. Diperintahkan Jenderal Meng memimpin 200.000 tentara untuk menyerang Han dari timur. Tidak boleh ada kesalahan. Hah, apa kita benar-benar akan pergi ke medan perang? Bukankah dia mengatakan bahwa kita harusnya berada di camp militer baru dan harus berlatih selama beberapa waktu sebelum pergi ke medan perang? Dalam hati Cao Qi, negara Han, tampaknya ini memang perang untuk menghancurkan negara. Dekrit Raja adalah perintah surga. Medan perang adalah tempat latihan terbaik untukmu. Setengah jam kemudian, camp Yonce kami berangkat. Taklukan Han di timur. Jenderal yang belakang ya, Jenderal Pang kalau nggak salah ya, dia ikut nih. Dia menambahkan, hanya negara Han, kenapa kita harus takut? Masuki perbatasan Han dan hancurkan Camp Han. Narasi, dalam waktu kurang dari 10 hari, tentara Qin mengambil tindakan penuh dan memerintahkan Jenderal Wang Qian untuk memerintahkan 300.000 tentara dari Hang Kukuan untuk menyerang Cao guna bekerja sama dalam pertempuran untuk menghancurkan Han atau negara Han. Jenderal Pang berkata, kali ini aku meminta perintah Jenderal Meng untuk melancarkan serangan mendadak ke negara Han dengan 3.000 orang sebagai garda depan dan memimpin dalam memasuki negara Han. Di medan perang tidak ada namanya tentara baru atau veteran. Jadi jangan keluar barisan dan jangan mengacaukan formasi. Baik, Cao Qi berkata, Li Qing, perbatasan Han ada di depan. Beritahu saudara-saudara, ikuti aku baik-baik, dengarkan perintahku. Baik saudara Qi. Dan mereka pun 3.000 orang ya. Mereka pun sampai di perbatasan negara Han, di mana di sana ada ya prajurit-prajurit dan negara Han yang sudah bersiap-siap untuk berperang. Terus mungkin ya ini dari negara Han, seseorang meniupkan trompet atau ya itulah yang buat berisik itu buat nandain, Jenderal, ini buruk, tentara Qin datang untuk membunuh. Apa? Bukankah tentara Qin menyerang Cao? Ya benar sekali, kita telah mencapai garis depan barisan pertempuran. Kirim perintah, mobilisasikan semua prajurit untuk melawan tentara Qin. Sekarang juga, ayo pergi pasukan Qin yang hebat, ikuti aku dan bertarunglah. Dan mereka pun mulai pergi menghabisi para prajurit dari negara Han. Ayo cepat, tembak. Orang-orang dari negara Han, mereka menembakkan panah ke arah prajurit dari negara Qin atau negara dari Cao Qi. Ikuti aku dan aku akan memblokir anak panahnya. Li Qing, ikutlah denganku dan maju ke depan. Baik saudara Qi. Dan mereka pun maju terus ke depan. Ayo habisi, aku akan menghabisi yang ini. Cao Qi pun mulai menghabisi para prajurit dari negara Han satu persatu. Ting, selamat kepada host karena berhasil membunuh musuh biasa dan mendapatkan 10 XP. Hoho, anak ini benar-benar tidak takut mati. Ayo, habisi semua orang Qin. Itu yang ngomong prajurit musuh ya. Kekuatan menjadi lebih kuat. Aku menginginkan semuanya. Hari ini aku akan menghabisi mereka semua dan dipromosikan ke pangkat bangsawan dengan membunuh musuh dari negara Han. Dan tanpa takut sama sekali, Cao Qi pun terus maju menghabisi, memenggal para musuh. Ada satu yang muncul belakangnya, tapi dengan cepat langsung dihabisi oleh Cao Qi juga. Orang ini senjatanya kenapa begitu tajam? Cao Qi berkata, hehehe, ayo kalian datanglah bersama-sama. Dan akhirnya mereka pun mulai maju mengeroyoki Cao Qi. Mereka semua pergi ke arah Cao Qi. Tapi dengan mudah Cao Qi memotong senjata mereka semua yang berbentuk seperti spear. Dan akhirnya prajurit dari negara Qin semua pun ikut maju. Dalam hati Cao Qi, selama aku bisa mencapai prestasi membunuh seorang jenderal, aku pasti akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi lagi. Siapapun yang menghalangi jalanku pasti akan mati. Kau cepat, ayo, biarkan akulah yang membunuhnya. Dan mereka mulai maju lagi ke arah Cao Qi. Tapi Cao Qi dengan mudah mengentaskan mengalahkan semua musuh di depannya. Kalian hentikan dia dengan cepat. Dia datang ke arah sini. Kekalahan hari ini sudah pasti. Aku harus segera kabur untuk melaporkan beritanya. Cao Qi membalas, ingin melarikan diri? Apa kau mendapatkan izin dariku, ha? Lalu Cao Qi, dia setelah mengalahkan beberapa musuh, dengan cepat dia langsung lompat. Hei, dia manusia atau hantu? Seberapa kuat sebenarnya anak ini? Dan Cao Qi pun berhasil sampai ke orang itu atau ke jenderalnya. Kau,
Aku ingin kepalamu. Cao Ci pun maju menyerang dan berhasil menyerangnya. Dan ternyata kepalanya. Cao Ci berkata, jenderal kalian telah ditangkap olehku. Mereka meletakkan senjata dan menyerah akan terhindar dari kematian. Hah, jenderal sudah mati. Kami kalah. Ya, menyerahlah jika kau tidak ingin mati. Saya juga menyerah. Saudara Ci mengalahkan musuh semuanya. Dia terlalu kuat. Cao Ci. Hahaha, anak ini. Aku tidak salah menilai dia. Dan Jenderal Meng Tian juga tidak salah menilai dia. Aku, Gretchen, memiliki seorang jenderal dengan 10.000 musuh. Ting, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan reputasi yang dihormati oleh ribuan orang. Aktifkan hadiah reputasi untuk memberi hadiah 1000 poin peningkatan seni bela diri. Anda bisa menggunakan poin peningkatan untuk meningkatkan level seni bela diri Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh 10.000 musuh. Buset. Mendapatkan poin XP dan 500 orang akan menerima Protective Inner Armor dan sebotol Ci Tonic Tan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai pengalaman peningkatan. Anda bisa meningkatkan level kapan aja. Dalam hati Cao Ci, imbalan reputasi. Promosi seni bela diri. Ini benar-benar imbalan yang banyak. Si jenderal berkata, anak laki-laki, kali ini kau berhasil pertama kali mengalahkan negara Han. Cao Ci, bawahan ada di sini. Hari ini kau telah memberikan kontribusi besar dengan membunuh musuh dan memenggal kepala jenderal. Sekarang aku akan mempromosikanmu ke pangkat jenderal, memimpin 3.000 tentara baru. Baik jenderal, dalam wewenangku, promosi tertinggi yang mungkin kamu dapat adalah menjadi jenderal beranggotakan 1.000 orang. Aku telah mengirim seorang untuk melaporkan kelebihanmu kepada Jenderal Meng. Cao Ci merespon, siap berkontribusi kepada dinasti Qin. Cao Ci membunuh seorang Jenderal Han dengan 10.000 orang mendapatkan banyak XP. Oke, upgrade. Ting, penerimaan perintah tuan rumah. Karakter Cao Ci level 5, Hou Tian 5 Realm. Kekuatan fisik 500. Kultivasi level 5 dasar internal skill. Seni bela diri level 2 dasar seni pedang. Level 1 Fierce Tiger Fist. XP dibutuhkan untuk naik level 2000. Gunakan poin peningkatan untuk meningkatkan seni bela diri. Setiap kali level seni bela diri ditingkatkan ke level tertentu, kekuatan tuan rumah akan meningkat pesat. Ngomong-ngomong seperti masih ada poin promosi. Terus aku bisa meningkatkan level ilmu pedang dasar. Ting, dibutuhkan 100 poin promosi untuk meningkatkan ilmu pedang dasar dari level 1 ke level 2 dan seterusnya secara berlipat ganda. Apakah tuan rumah akan ditingkatkan? Yap, tingkatkan ilmu pedang dasar level 4. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai level 4 dalam ilmu pedang dasar. Harap terus bekerja dengan baik. Hal yang paling mendasar juga sangat kuat. Jika aku melatih dasar ini dengan sempurna, aku akan melatih ilmu pedang yang lebih kuat lagi. Habisi musuh di medan perang. Aku ingin membunuh musuh dan menjadi dewa. Lalu akhirnya mereka pun sepertinya kembali ya. Pasukan garda depan di bawah Pang Chuang harus berperang melawan musuh. Jenderal Meng menambahkan, iya, meskipun pertarungan kejutan ini tidak terduga, bagaimanapun juga kemenangan ditentukan dengan menggunakan jumlah yang kecil untuk mengatasi jumlah yang besar. Lalu gak lama setelah itu, laporan militer datang dari Han, dari negara Han. Hah, sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Tian-er, bagaimana situasi di garis depan? Menang. Tentara kami mengalahkan berbatasan Han dengan kurang dari 1.000 korban, menangkap lebih dari 10.000 tentara Han dan meraih kemenangan telak. Lalu kenapa kau terlihat seperti ini? Jenderal Meng menjawab, dia benar-benar membunuh 196 musuh dengan kekuatan 1 orang dan juga secara pribadi membunuh 10.000 orang di perbatasan Han. Sepertinya raja benar. Dia memang kartu liar atau wild card, kartu as. Jenderal yang kiri bertanya, Tian-er, siapa yang kau bicarakan? Meng Tian menjawab, Cao Ci, seorang prajurit baru. Si raja pun akhirnya mengadakan pertemuan dengan para menteri. Si raja berkata, bagus, Meng Wu, Meng Tian tidak mengecewakan semua orang. Satu orang menghabisi 196 musuh dan memaksa komandan musuh untuk menyerah. Tidak mengecewakan. Sangat bagus. Apa? Satu orang melawan 196 orang. Anak ini sungguh luar biasa. Dia baru bergabung dengan tentara selama beberapa bulan, namun dia mencapai dan mendapat prestasi seperti itu. Selamat yang mulia. Negara racun besar kami telah mendapatkan 10.000 musuh lagi. Hah? Mendapatkan musuh selamat? Ya, mungkin ada sedikit kesalahan di translationnya ya mungkin ya. Lanjut. Si raja melanjutkan, Lisi, di bawah prestasi militer dinasti Qin kita yang agung, prestasi militer seperti itu harus diberi penghargaan. Kira-kira seperti apa? Yang mulia, dengan prestasi militer ini, dia bisa dipromosikan setidaknya 9 gelar. Jika dia mencapai peringkat kelima, dia akan bisa memerintah 5.000 jenderal dan diberikan tanah 1.000 hektar. Tetapi bagi seorang rekrutan baru yang baru aja bergabung dengan tentara, apakah imbalan seperti itu tidak terlalu berlebihan? Perbedaan antara apa yang dikatakan Ting Wei adalah bahwa
Sejak dinasti Shang di dinasti Qin lama, tidak ada perbuatan baik yang bisa dicapai. Cao Ci telah mencapai prestasi militer, jadi dia secara alami akan diberi penghargaan berdasarkan kemampuannya. Jika dia tidak diberi penghargaan dengan prestasi militer, bagaimana bisa kita memberikan ketenangan pikiran kepada para pejuang yang mati demi Qin kita yang agung, atau negara Qin ya? Bagus, sistem prestasi militer adalah inti dari berdiri dinasti Qin. Tidak peduli apakah dia warga sipil atau bangsawan, apakah dia rekrutan baru atau veteran. Selama Anda mengabdi pada Qin kami yang agung atau negara Qin, dia pasti akan diberi imbalan. Sampaikan dekret kekaisaran. Mendengarkan titah raja. Cao Ci, pejabat perwira Camp Yongcheng, membunuh 196 musuh dinasti Qin kita dan bahkan membunuh jenderal utama musuh, memberikan kontribusi pertama atas penghancuran negara Han untuk dinasti Qin kita. Hari ini Cao Ci diangkat sebagai jenderal kiri dan diangkat sebagai jenderal 10.000 orang dan memimpin pasukan 10.000. Saya memberitahu dunia bahwa hanya mereka yang mengabdi pada dinasti Qin untuk membunuh musuh yang akan diberi penghargaan atas jasa mereka. Dekret lain dikirim ke Mengwu dalam waktu 5 bulan. Aku akan melihat bahwa wilayah Han sepenuhnya dimiliki oleh Qin kita yang agung. Baik yang mulia, kalian semua turun. Aku perlu tidur siang. Baik, dan akhirnya para menteri pun pergi. Tong sudah 17 tahun. Sekarang aku adalah Raja Qin dan aku akan menyatukan dunia. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku menikahimu. Tapi di mana kamu sekarang? Sekarang kita kembali ke berbatasan Han, di mana orang-orang masih berperang ya, masih bertarung di sana. Ayo saudara, bergegas bersamaku. Pergi! Dan mereka mulai menggebrak pintu dari perbatasan negara Han. Cepat, tembakan panahnya! Dan satu persatu prajurit dari negara Qin terkena anak panah yang ditembakkan oleh negara Han. Dalam hati Cao Ci, jika ini terus berlanjut, ini akan berbahaya. Jangan biarkan aku mendobrak gerbang kota. Cepat, minggir! Cao Ci yang menaiki kuda, dia langsung maju menyerang ke arah gerbangnya. Hancurlah untukku! Dan pedangnya langsung hancur, retak menjadi beberapa bagian dan terbuka. Hei, dia terlalu kuat, saudaraku. Cepat masuk kota untuk membersihkan sisa-sisa musuh yang menolak menyerah. Selebihnya, habisi mereka semua. Jangan ganggu rakyat, jangan merugikan rakyat. Baik, saat mereka memasuki kota, tiba-tiba ada yang manggil Cao Ci nih. Saudara Ci, kau dipanggil oleh Jenderal Meng. Hah? Dalam hati Cao Ci, sepertinya sesuatu yang baik akan datang. Oke, aku akan segera pergi ke sana. Lalu Cao Ci pun menghadap Jenderal Meng. Saya Cao Ci, saya sudah bertemu Jenderal Meng. Oh, anak baik. Kudengar kau baru aja menghancurkan gerbang kota. Kau tidak mengecewakanku. Serangan terhadap Han ini telah membuat banyak pencapaian besar bagi negara Qin. Ya, terima kasih Jenderal. Cao Ci dengarkan dekret kekaisaran. Dalam hati Cao Ci, dekret kerajaan. Mungkinkah Raja Qin ingin memberiku hadiah? Cao Ci, pejabat komandan Camp Yongcheng, membunuh 196 tentara musuh dan bahkan jenderal utama tentara musuh dan mencapai prestasi pertama untuk penghancuran negara Han bagi negara kita. Hari ini Cao Ci ditunjuk sebagai jenderal kiri dan dia ditunjuk sebagai jenderal 10.000 orang dan memimpin 10.000 pasukan. Ini belum pernah terjadi di tentara Qin sebelumnya. Orang belakang berkata, anak baik, Pang tua, aku gak salah menilai orang. Sekarang paketnya sama denganku dan juga 10.000 jenderal. Dalam hati Cao Ci, seperti yang diharapkan dari kaisar kuno, sangat memiliki kebaikan. Cao Ci berkata, saya, Cao Ci, berterima kasih kepada yang mulia atas kebaikan Anda. Jenderal Meng berkata, Cao Ci, mulai sekarang kau adalah pemimpin ke-10 dinasti Qin dan kau dapat memiliki 500 penjaga pribadi. Selain itu, kau sekarang adalah jenderal 10.000 orang dari prajurit yang sekarang kamu pimpin. Dari seorang prajurit menjadi jenderal, tidak hanya harus memiliki keberanian untuk memimpin tentara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan. Cao Ci merespon, terima kasih Jenderal Meng karena telah mengingatkanku. Aku akan mengingatnya. Cao Ci, 10.000 jenderal Chen Wu terbunuh dalam kematian negara dan tentaranya rusak buruk. Hanya 6.000 pasukan yang tersisa. Selain itu, kau telah merusak pintu kota. Aku akan terus melaporkan kepada raja untuk Anda menerima kredit. Cao Ci merespon, terima kasih Jenderal. Jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, saya akan pergi sekarang. Dan Cao Ci pun pergi. Dalam hati Cao Ci, hey, 10 gelar dan pemberian juta jenderal. Dan pemberian juta 10 gelar dan pemberian juta jenderal. Mungkin uang kali ya, sekian juta gitu. Kali ini hadiah sistem harusnya besar dan dibuka hadiah
One Ten Stone Bow. Hadiahi lagi seni bela diri tingkat Swan, Divine Arrow Technique, terus Elixir, Chi Tonic, dan Chi Booster. Selamat kepada tuan rumah karena telah menghabisi 236 musuh dan memperoleh 236 poin XP. Selamat kepada tuan rumah untuk membunuh jenderal musuh, mendapatkan nilai XP 800 poin. Selamat kepada tuan rumah untuk membunuh figur prestis umum musuh. Hadiah 10 busur batu. Hadiah pegangan teknik panah dewa seni bela diri peringkat Swan. Selamat kepada tuan rumah menjadi Jenderal Han yang baru, mendapatkan reputasi penghormatan 100.000 orang, memberikan poin promosi 10.000. Selamat kepada panjang banget buset. Selamat kepada tuan rumah dinobatkan sebagai Jenderal Kiri, bahkan dipromosikan menjadi 10 gelar, diberikan 50 emas dan 6 poin promosi 1000, diberikan 10 botol elixir emas, dianugerahi 10 botol Chi Tonic keindahan luar biasa, menghadiahkan pil peningkat Chi 5 botol paralel, dihadiahi dengan tombak raja, senjata peringkat kuning berkualitas tinggi yaitu Kong Tafu, dianugerahi 1 botol pil pengembalian kecil Chin Hong Shan, dihadiahi 3000 poin promosi, kerugian besar dihadiahi 10.000 emas. Hadiah kelar telah dibagikan. Hahaha, bagus. Dengan Chi Booster, kultivasiku akan mampu tembus ke tingkat ke-6 dari Houtian Realm. Hadiah untuk pangkat sudah selesai dan berikutnya adalah hadiah bagi Juta Jenderal. Aku sangat menantikannya. Oke, klaim sekarang. Penghargaan militer akan segera diberikan kepada tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah dianugerahi gelar jenderal 10.000 anggota dan dipromosikan ke 2 posisi di tentara. Dianugerahi gelar 5 jenderal. Hadiah formasi pertempuran tingkat lanjut dapat digunakan untuk pelatihan tentara. Mengenal formasi pertempuran dapat meningkatkan kekuatan dasar tentara. Memenangkan gelar 10.000 jenderal. Hadiah senjata ajaib tingkat tinggi tingkat Swan yaitu Hati Jenderal. Hati Jenderal itu host dapat memiliki atribut mengendalikan pasukan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur tentara. Seiring dengan meningkatnya kekuatan tuan rumah, pengaruh Hati Jenderal akan meningkat secara bertahap seiring dengan meningkatnya posisi militer. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa memeriksa atribut senjata ajaib setelah fusi. Ini sungguh merupakan hadiah yang besar. Dengan bonus atribut senjata ajaib jenderal ini, kekuatan tempur pasukanku akan meningkat dengan pesat. Aku memimpin 10.000 orang sekarang, dan di masa depan aku akan menjadi 100.000 orang atau bahkan 1 juta orang. Maka aku akan menjadi tidak terkalahkan. Di sini seseorang kita pindah balik ke desa nih. Seseorang berkata, jika ayahmu tidak menjagamu secara pribadi, itu karena ayahmu telah memikul tanggung jawab penting di kerajaan Qin. Jika aku bukan ayahmu, bagaimana bisa kau hidup damai di desa Licha ini selama lebih dari 10 tahun? Jika kau menikah dengan putra sulung Fu Su, putra tertua Qin Agung, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi ratu Qin Agung di masa depan. Dan ini ya, sedang berargumen dengan Yan Er. Yan Er membalas, aku pernah berkata bahwa hatiku adalah milik seseorang. Sekalipun dia seorang ratu, aku tidak akan mau melakukannya. Ayahnya bertanya, apakah hatimu milik seseorang? Dia hanya anak liar. Meskipun dia mendaftar di tentara dan sekarang dia nggak tahu apakah hidup atau mati, kenapa harus kau menunggu seperti ini? Yan Er membalas, dia tidak akan mati. Dia akan kembali dan menikah denganku. Masalah ini sudah diputuskan dan tidak akan pernah dibicarakan lagi. Ketika kau berumur 17 tahun, aku akan membawamu kembali ke Xianyang. Ketika kau menikah dengan keluarga kerajaan, kau akan memahami manfaatku menjadi seorang ayah. Tidak mungkin, aku sudah menjadi miliknya. Kau gadis pemberontak. Dan kau tidur bersama anak itu bahkan sebelum kau meninggalkan kabinet. Ayah, kau boleh menghabisiku jika kau mau. Bagaimanapun, aku adalah orangnya dalam hidup dan hantunya dalam kematian. Kau, dasar kurang ajar. Seseorang datang. Mulai hari ini, seluruh keluarga akan pindah ke Xianyang, meninggalkannya sendirian di sini. Aku ingin lihat apakah orang yang kau tunggu itu akan kembali. Dalam hati Yan Er, kakak Chi, aku menunggumu. Kau harus segera kembali. Sekarang kita kembali ke Cao Chi, di mana ternyata dia lagi berkultivasi nih. Kita lihat ya. Ada singanya, ngeri. Kita lihat Cao Chi level 5 Houtian Realm, kekuatan fisik 500, kekuatan internal 560, metode pelatihan, kekuatan internal dasar level 5, berlatih seni bela diri, menyempurnakan ilmu pedang dasar, cut out with one sword, the sword energy is invincible, atau invincible tuh tidak bisa terlihat ya. R2 nih ada invincible
tidak bisa dikalahkan dan juga invincible tidak bisa terlihat. Nah, invincible di sini tidak bisa terlihat. Seni bela diri tingkat menengah, tingkat kuning, sempurna, Fist Tiger, yaitu sebuah pukulan yang membuat auman harimau dalam satu pukulan. Anda dapat mengumpulkan 10 kali kekuatan seluruh tubuh Anda untuk melakukan pukulan. Keterampilan bela diri misterius level 5 Divine Arrow, pemahamannya 50%, dan anak panah setinggi 200 kaki ditembakkan tanpa meleset. 5 anak panah berturut-turut, memiliki senjata Overlord Halberd, Stainless Steel Sword, dan Protective Inner Armor. XP yang diperlukan untuk meningkatkan level yaitu 686. Poin promosi telah habis, tetapi akan tersedia saat aku membunuh Raja Han. Pada saat itu, aku tidak hanya harus menembus level 6 dan mencapai kehidupan yang diperoleh tingkat ke-6, tetapi aku juga akan bisa mendapatkan hadiah reputasi yang lebih besar. Di alam Shantian, di mana kekuatan batin berubah menjadi energi sejati, saat itulah seseorang benar-benar memasuki ambang seni bela diri. Aku sangat menantikannya. Menemui Jenderal Chao. Dalam hati Cao Ci, mereka semua adalah saudara laki-lakiku dari desa yang sama. Jadi yang terbaik adalah mereka menjadi pengawalku. Cao Ci berkata, kita semua bersaudara dalam jubah yang sama. Sekarang aku telah menerima bantuan raja. Aku telah dianugerahi gelar jenderal 10.000 orang dan memiliki wewenang untuk membentuk pasukan pribadi yang terdiri dari 500 pengawal pribadi. Li Qing, apakah kau bersedia tinggal bersamaku sebagai pengawal pribadi atau terus bertugas di pasukanku? Saudara Ci, aku akan mengikutimu sampai mati. Ya, kami akan mengikuti sang jenderal sampai mati dan semua prestasi militer kami diberikan oleh sang jenderal. Cao Ci merespon, bagus, maka kalian semua akan menjadi saudaraku. Wei, ikut aku ke camp tentara baru dan ambil alih pasukan 10.000 orang. Baik. Dan akhirnya di sini mereka pun pergi ke camp. Jenderal Cao Ci, jenderal baru yang terdiri dari 10.000 pasukan, tiba. Jenderal Tu Sui, Jenderal Chang Han, selamat datang Jenderal Chao. Cao Ci merespon, tidak perlu sopan. Dalam hati Cao Ci, Tu Sui, Chang Han, aku tidak menyangka kedua jenderal yang telah meninggalkan namanya dalam sejarah akan menjadi jenderal di bawahku. Orang yang kiri berkata, semua prajurit telah berkumpul untuk pemeriksaan jenderal. Cao Ci berkata, prajurit yang terhormat, aku, Cao Ci, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi panglima tertinggi kamp militer Fang kalian. Mulai sekarang, aku, Cao Ci, akan bertarung berdampingan denganmu, berjuang untuk dinasti Qin dan berjuang untuk negara. Merupakan keberuntungan besar bagiku, Cao Ci, untuk menjadi jenderal kalian. Sekarang kita pergi ke Jenderal Meng dan juga yang kanan seharusnya Jenderal Pang ya. Jenderal yang kanan berkata, Jenderal, sepertinya orang ini tidak membutuhkan Anda untuk menenangkan diri. Dia telah menorehkan prestasi besar satu demi satu. Para prajurit yakin padanya dan tidak ada yang peduli dengan usianya. Jenderal Meng merespon, iya, kehidupan masa depan sangat baik. Bahkan Tuan Wu An di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang kita telah memenangkan pertarungan untuk pertama kalinya dan meraih kemenangan besar di Yangcheng. Tetapi negara Han belum ditaklukkan. Untuk saat ini, semua pelatihan tetap sama seperti sebelumnya. Diizinkan istirahat selama 2 hari dimulai hari ini. Baik, Cao Ci bertanya, Jenderal Chang, di mana camp yang terluka? Bawa aku ke sana. Baik, dan mereka pun pergi ke tempat tempat medis ya. Orang yang tangannya hilang yang kiri berkata, aku tidak ingin mati. Aku masih punya istri di rumah. Aku gak mau mati. Dokter, bantu aku. Jenderal Chang berkata, dalam serangan di Yangcheng ini, tentara kita menderita kerugian besar. Bagi mereka yang terluka di medan perang, meskipun semua upaya dilakukan untuk menyelamatkan mereka, hanya 1/5 dari mereka yang akan bertahan. Kebanyakan dari mereka mati kehabisan darah, mencabut anak panah yang tajam, dan tidak bisa menghentikan pendarahan. Apalagi, gaji dokter di camp militer tidak cukup. Nah, ini dokter yang kanan harusnya dokter juga ya, yang kanan. Jenderal Chang, kami tidak punya cukup ramuan untuk menghentikan pendarahan, dan kami juga tidak punya cukup minuman keras. Nah, Jenderal Chang berkata, Dokter Wu, ini Jenderal Chao. Tanpa diduga, Jenderal Chao masih sangat muda. Dalam hati Cao Ci, minuman keras untuk membunuh virus. Tampaknya Dr. Wu masih memiliki beberapa trik dan dia benar-benar tahu cara menggunakan alkohol yang kuat untuk membunuh virus. Cao Ci berkata, Jenderal Chang, pergilah ke sana secara pribadi dan siapkan kain putih, minuman herbal, dan minuman keras cukupnya untuk Dr. Wu untuk merawat yang terluka. Baik, Tuan Wu, ini tidak bagus. Cedera pada cabang anterior semakin parah. Jika Anda tidak mencabut panahnya lagi, panah itu akan ternoda angin 7 hari. Cabut anak panahnya dan masih punya secara harapan. Cepat, ambilkan segelas anggur dengan cepat. Dan dikasih minum nih, anggur tadi ya kalau nggak salah ya. Dalam hati Cao Ci, diteguk. Apakah minuman beralkoholnya hanya untuk diminum? Tiba-tiba Cao Ci memberhentikannya.
Dr. Wu, tunggu sebentar. Jenderal Chow, apakah ada masalah? Cao Qi bertanya. Dr. Wu, apakah anggur kental ini hanya untuk diminum? Dr. Wu menjawab, anak panah harus dipotong dengan pisau. Rasa sakitnya tidak tertahankan saat daging dan darahnya dibuka. Gunakan alkohol yang kuat untuk mematikan rasa pada tubuh yang membuatmu merasa jauh lebih baik. Jika tidak, tanpa alkohol kuat sebagai penahan sakit, banyak tentara tidak akan mampu untuk menanggungnya dan akan mati kesakitan. Dr. Wu, apakah Anda tahu kalau alkohol ada gunanya selain menghilangkan rasa sakit? Hah? Apa ada kegunaan lain? Iya, anggur ini tidak hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi juga dapat digunakan pada luka untuk membunuh virus dan bakteri. Hal ini dapat mencegah infeksi angin 7 hari. Nyawa Jenderal Chow dipertaruhkan. Jangan mengolok-olok saya. Saya telah menjadi dokter selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah mendengar bahwa alkohol dapat membunuh virus. Dan apa yang Anda maksud dengan sterilisasi? Angin matahari adalah kutukan perang yang diturunkan dari surga. Bagaimana cara menghindarinya dengan minuman keras ini? Jenderal Chang itu ya, yang kiri ya? Ya, dia berkata, saya belum pernah mendengar pernyataan Anda sebelumnya. Dalam hati Cao Qi, gimana ya cara aku harus menjelaskannya kepada kalian? Si dokter pun lanjut berkata, dalam hal pertempuran, lelaki tua kecil ini memang tidak mengerti apapun tentang berperang untuk membunuh musuh. Tetapi dalam hal menyelamatkan orang, lelaki tua kecil ini masih sangat percaya diri. Dalam hati Cao Qi, lagi pula di zaman sekarang kita masih belum mengetahui manfaat alkohol. Wajar saja jika mereka masih belum paham. Cepat, ambil pisau. Tapi tiba-tiba langsung ditahan sama Cao Qi. Dr. Wu, tunggu. Menurut metode pengobatan Anda, orang ini akan bertahan berapa lama? Saya akan melakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Jika darahnya bisa dinormalisasi, peluangnya untuk bertahan hidup adalah 30%. Jika pendarahannya nggak bisa dihentikan, paling banyak 10%. Jika Anda mengikuti metode saya, ada kemungkinan 60% dia akan selamat. Dalam hati Cao Qi, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan lebih dari 1000 saudara yang berteriak di barak yang terluka. Hah? Apakah sang jenderal bercanda dengan laki tua kecil ini? Dalam hati si dokter, bagaimana Jenderal Chow bisa menuangkan alkohol kental ke dalam lukanya ketika dia masih terlalu muda? Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Jenderal Chow, ya, aku di sini. Jenderal Chow, hari ini saya melihat Anda menerobos gerbang kota dan membunuh jenderal musuh. Jika bukan karena Anda, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang mati di tangan musuh. Aku ingin mempercayaimu. Orang-orang belakang pun menambahkan, yaitu benar, merupakan suatu kehormatan bagi semua saudara bahwa Jenderal Chow dapat memimpin kita. Kami adalah orang-orang kasar dan nggak tahu banyak, tetapi kami tahu bahwa Jenderal Chow tidak akan menyakiti kami. Dr. Wu, tolong gunakan aja metode jenderal. Iya, itu benar. Saya juga bersedia. Jenderal, tolong uji saya dulu. Jangan khawatir, tanganku tidak akan mengecewakanmu. Dalam hati si dokter, jika metode benar-benar berhasil, maka prajurit Gretchenku tidak akan mati sebanyak itu. Si dokter berkata, baiklah, Jenderal Chow, saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Baiklah. Pertama, bersihkan semua bilah yang digunakan untuk memotong luka dan mengeluarkan anak panah, lalu bakar dengan api yang besar. Kedua, saat memotong luka dengan pisau, tuangkan dengan minuman keras, lalu oleskan sedikit minuman keras kepada luka. Ketiga, rebus semua kain yang digunakan untuk membalut luka dengan air mendidih dan keringkan sebelum digunakan nanti. Oke, saya akan mengaturnya sekarang. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan oleh Jenderal? Cao Qi menjawab, botol ini adalah obat yang dikembangkan oleh Jenderal ini ketika dia tidak menjadi tentara dan memiliki efek ajaib menghentikan pendarahan. Si dokter bertanya, apakah ini obat eliksir emas yang dikembangkan oleh sang Jenderal sendiri? Itu benar. Teruskan, jika terjadi sesuatu, akulah yang akan bertanggung jawab penuh. Jenderal Chang bertanya, Jenderal, bawahan ini belum pernah mendengar cara pengobatan ini. Apakah benar-benar bermanfaat? Lakukan yang terbaik dan ikuti takdir. Jika metode jenderal ini berhasil, di masa depan Gretchen kita dapat membiarkan tentara yang terluka tidak lagi mati kesakitan, tetapi memiliki lebih banyak harapan untuk hidup. Jenderal, Dr. Wu sudah siap. Cao Qi berkata, Dr. Wu, jika Anda lelah, ikuti aja cara saya. Baik. Dan di sini mulai ya disterilin satu persatu, terus di sini lukanya mulai diobati. Dalam hati Cao Qi, menyiram luka dengan alkohol kental bisa membunuh racun angin 7 hari, tapi juga akan menimbulkan rasa sakit. Jadi kau harus menahannya. Hah, tidak baik. Benar saja, anak panah itu mengenai meridian dan mematahkannya, menyebabkan darah mengalir tidak terkendali. Cao Qi berkata, cepat gunakan obat eliksir emasku ini. Lalu setelah digunakan, ini bagaimana mungkin? Dan ternyata lukanya pun langsung tertutup. Sukses. Iya, pendarahannya berhenti. Secara umum, obat eliksir emas ini benar-benar obat ajaib. Saya benar-benar belajar banyak hari ini. Cao Qi berkata, ingatlah,
Mulai hari ini, semua prajurit yang terluka harus dirawat sesuai dengan metode yang ditentukan oleh jenderal ini. Dan semua kain putih kotor harus dicuci dengan air mendidih dan dibiarkan kering sebelum digunakan. Baik, Dr. Wu berkata, saya tidak percaya para jenderal tadi. Mohon maafkan saya. Namun, apa prinsip medis dibalik penggunaan api yang kuat dan anggur yang kuat untuk membunuh racun? Apa gunanya merebus kain putih dalam air mendidih? Tolong beri saya saran, Jenderal. Dr. Wu, angin 7 hari yang Anda bicarakan bukanlah kutukan perang, tetapi disebabkan oleh infeksi karat pada pedang dan anak panah. Tingkat kelangsungan hidup tentara yang terluka tidak tinggi. Beberapa dari mereka meninggal bukan karena luka serius, tetapi karena infeksi silang. Dan akar penyebab infeksi tersebut adalah kurangnya disinfeksi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!